Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kalau Pak bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 tetap semangat, Ya, Bisa? Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 tetap semangat. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum mengawali pembelajaran, pokoknya kita berdoa dulu. Saya minta untuk ke arah semua kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam Bapa Bapa Yesus, amin. Allah dalam surga, dan tentunya kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kiranya pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Semoga Engkau membimbing serta menyertai kami dalam proses kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Kakak Aris yang telah memimpin kita dalam berdoa. Anak-anak, hari ini ada yang hadir? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, supaya tahu Bapak absen ya. Tidak, Pak. Baik, Linus, Hadir, Pak. Dakam, Hadir, Pak. Bebin, Hadir, Pak. Akon, Hadir, Pak. Bahagia, Hadir, Pak. Rebin, Ayo Pak, Suhardi, ayo Pak. Lingut, Hadir, Pak. Kahu, Hadir, Pak. Yosefina, Hadir, Pak. Zefir, Hadir, Pak. Famur, Hadir, Pak. Darli, Hadir, Pak. Anita, Hadir, Pak. Tambah, Hadir, Pak. Itong, Belum hadir, Pak. Burigo, Belum hadir, Pak. Bagus, Belum hadir, Pak. Rifa, Belum hadir, Pak. Pija, Ayo Pak. Ekel, Belum hadir, Pak. Sifat. Belum hadir, Pak. Baik, hari ini yang belum hadir ada 6 orang ya. Ya, Pak. Baik, anak-anak, coba kalian berpikir, menurut kalian bumi itu bentuknya seperti apa? Seperti bola. Seperti bola. Bola itu bentuknya seperti apa? Bulan. Bulan. Bola, toh? Iya, Bulan. Pak. Setuju semua bahwa bumi ini bentuknya bulan? Iya, Pak. Oke, sekarang Pak ingin bertanya lagi, kalau misalkan bumi ini bulat, mengapa orang yang berada di lapisan paling bawah mereka ini tidak terjatuh atau terbalik jika bumi ini bentuknya bulat? Coba ayo berpikir. Menurut kalian, mengapa orang yang berada di lapisan paling bawah mereka tidak terbalik? Karena ada teknik bumi Pak. Ada teknik bumi apa lagi? Ayo, Kak Garis. Menurut Kak Garis, Kak Elan tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Oke. Kalau anak-anak tidak tahu bahwa sebentar lagi kita akan membahas terkait dengan mengapa orang yang berada di lapisan paling bawah itu mereka ini tidak terjatuh dalam lapisan bumi yang berbentuknya bulat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gerak bumi dan bulan, memahami mekanisme rotasi dan revolusi dalam sistem tata surya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah melalui kegiatan demonstrasikan menggunakan media model tata surya ini nanti kalian nanti dapat menjelaskan bagaimana cara gerak bumi dan bulan menggunakan media ini nanti dengan secara tepat ya. Iya, Pak. Jadi anak-anak, materi kita hari ini ada dua. Yang pertama nanti ada rotasi dan revolusi bumi, dan yang kedua ada rotasi dan revolusi bulan. Jadi yang mari kita bahas yang pertama yaitu rotasi dan revolusi bulan. Jadi yang pertama adalah rotasi. Rotasi adalah gerakan bumi yang berputar pada suhunya. Jadi kalian pernah melihat jarum jam yang bergerak kan? Iya, Nah, Pak. kalau kalian perhatikan jarum jam itu bergerak dari arah timur ke arah barat. Sedangkan bumi ini dia berputar dari arah barat ke arah timur. Jadi dia berlawanan dengan jarum jam. Jadi bumi ini memiliki skala rotasi itu sekitar 23 jam 54 menit 4 detik atau bisa diulangan menjadi 24 jam. Jadi bumi ini bergerak selama 24 jam atau 1 hari.
Jadi saat ini saja anak bumi ini sedang bergerak, tetapi kita tidak merasakan, toh? Atau ada yang merasakan bumi ini bergerak? Jadi kecepatan rotasi bumi ini sekitar 1670 km per jam di garis khatulistiwa. Jadi arah gerak dari bumi tadi itu dia bergerak dari arah barat ke arah timur. Kemudian rotasi bumi ini memiliki 3 dampak. Yang pertama itu terjadinya siang dan malam. Jadi bagian yang menghadap ke matahari itu akan mengalami siang atau pagi, sedangkan yang tidak terkena oleh sinar matahari itu mengalami malam. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Kalian lihat tuh, ini kan matahari di bumi. Bumi yang terkena hari ini itu akan mengalami siang, sedangkan yang di sini itu akan mengalami malam hari. Contohnya di Indonesia kan berada di zona bagian timur. Sekarang ini kan kita sedang mengalami pagi hari, no? Sedangkan di Amerika Selatan, di Brasil, di Amerika, di Chili, di sana itu mereka masih mengalami malam hari. Beda dengan kita di sini. Di Amerika Latin di sana itu, di Brasil, di Argentina itu mereka mengalami malam hari. Oke. Yang kedua adalah bumi dibagi perbedaan waktu. Jadi bumi dibagi menjadi 24 zona waktu berdasarkan garis bujur setiap 12 derajat mewakili perbedaan sejarah. Misalnya itu di Indonesia kan memiliki 3 zona waktu. Yang pertama itu adalah waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Jadi antara waktu Indonesia bagian barat dengan tengah itu memiliki perbedaan 1 jam. Itu juga Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur memiliki perbedaan waktu 1 jam. Nah misalnya di Jakarta sana itu kan mereka itu waktu zona bagian barat, kita di rute ini bagian tengah. Jadi kita sekarang ini sudah jam berapa sudah sekarang? Jadi di Jakarta sana masih jam 7:09. Kemudian akibat rotasi yang ketiga adalah adanya gerak semu harian matahari. Ada yang tahu apa yang maksud dari gerak semu harian matahari? Tidak tahu. Tidak tahu. Anak-anak kalian pernah apakah seperti ini melihat matahari? Misalnya di jam 7 pagi dia itu terbit dari timur di bagian timur sana, toh. Kemudian pada jam 10 pagi kalian lihat matahari sudah ada di atas sana. Kemudian jam 1 siang kalian sudah lihat matahari sudah di atas kita seperti ini. Pernah? Pernah tuh? Kalian semua pasti pernah. Jadi itu yang dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Ternyata bumilah yang mengelilingi matahari. Seperti ini. Ini kan bumi itu mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan mengelilingi matahari. Kemudian yang berikut adalah revolusi bumi. Jadi revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan tersebut elips. Poros bumi miring sebesar 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Jadi kalau revolusi bumi itu sebesar 365 hari, 25 hari atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Jadi jika mencapai 365 hari maka akan digantikan tahun, toh. Sekarang kan tahun 2006. Jika nanti mencapai angka 365 hari ini maka akan berganti lagi menjadi tahun 2027. Kemudian dampak dari revolusi bumi. Jadi dampak dari revolusi bumi yang pertama adalah perubahan musim. Itu terjadinya musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi di wilayah subtropis. Kemudian yang kedua adalah durasi hari, perbedaan lamanya waktu siang dan malam di berbagai belahan bumi. Jadi seperti ini tadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, misalnya di bagian zona waktu bagian timur itu hari ini saat ini masih siang, sedangkan di Amerika Latin sana masih malam, toh. Seperti ini. Itu dari perbedaan lamanya waktu siang dan malam di berbagai belahan bumi. Kemudian yang ketiga adalah rasi bintang, perubahan penampakan rasi bintang yang berbeda dari bulan bumi. Kemudian yang keempat itu
dampak dari revolusi yang adalah kalender Masehi. Dasar penentuan tahun tadi penambahan 1 hari setiap 4 tahun. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu ada yang mencapai 31 hari dan juga ada yang mencapai hanya 28 hari. Misalnya dalam 28 hari itu terjadi pada bulan Februari, toh? Baik, kemudian materi kita yang kedua adalah terkait rotasi dan revolusi bulan. Jadi coba kalian amati rotasi dari bulan ini. Ini adalah bulan. Coba teman-teman anak-anak amati rotasi dari bulan ini. Kemudian nanti saya tanyakan ada berapa rotasi yang terjadi dalam bulan. Bisa toh? Bisa, Pak. Sudah? Sudah dulu. Bisa diskusi dengan teman. Tadi rotasi tadi kan perputaran ya, Pak? Iya, Pak. Jadi ada berapa nanti bulan ini bergerak mengelilingi ini? Sudah? Sudah, Pak. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sekarang mungkin bisa rotasi dari bulan ini. Mungkin bisa sebutkan apa saja rotasi dari bulan. Tidak bisa? Bisa, Pak. Coba kalian lihat ini. Jadi rotasi bulan ini yang pertama ini bulan bergerak mengelilingi apa? Mengelilingi bumi, atau Bumi. mengelilingi bumi yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bulan bergerak mengelilingi bumi, no? Iya, Pak. Kemudian yang ketiga bulan dengan bumi sama-sama bergerak mengelilingi matahari. Itu yang maksud dengan rotasi dari bulan. Ini yang pertama adalah bulan berputar pada porosnya sendiri. Nah, kalau rotasinya sama dengan skala revolusi pada bulan. Kemudian yang kedua adalah bulan bergerak mengelilingi bumi seperti ini. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Kemudian yang ketiga tadi itu bulan dan bumi sama-sama bergerak mengelilingi matahari seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini bumi dan bulan bergerak mengelilingi matahari. Kemudian yang berikut adalah revolusi bulan. Jadi revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi seperti ini tadi. Bulan mengelilingi bumi itu yang dinamakan dengan revolusi bulan. Jadi revolusi bulan ini memiliki beberapa akibat. Yang pertama adalah terjadinya fase-fase bulan. Misalnya seperti ini teman. Ini matahari. Ini matahari. Kemudian yang ini yang dinamakan dengan bulan mati atau bulan baru. Ini terjadi pada hari pertama. Ini pada hari pertama itu terjadi bulan mati atau bulan baru. Kemudian pada hari keempat itu bulan dinamakan fase bulan sabit awal. Kalau teman-teman lihat bulan itu ada yang bentuknya seperti sabit seperti ini toh. Kemudian pada hari keempat itu terjadi fase kuartil awal atau separuh. Jadi bulan ini hanya separuh saja terkena oleh sinar matahari dari bumi ini. Si pantulan dari bumi ini jadi membentuki kuartil awal atau separuh ini. Bulan itu terlihat hanya separuh saja. Kemudian pada hari ke-11 bulan itu terjadi fase bulan 3/4 atau sembung atau dinamakan dengan bulan sembung. Kemudian pada hari keempat terjadi fase bulan purnama. Fase bulan purnama. Jadi mengapa terjadi bulan purnama? Karena matahari ini, bumi dan bulan itu mereka itu sejajar. Maka ada yang dinamakan dengan bulan purnama. Kemudian pada hari ke-17 terjadi fase bulan 3/4 atau sembung lagi. Kemudian pada hari ke-21 terjadi fase kuartil akhir atau separuh, dan kembali lagi ke tanggal 25 terjadi bulan sabit akhir atau fase bulan sabit akhir, dan akan kembali lagi pada tanggal 29 itu terjadi bulan mati atau bulan baru. Seperti bisa paham? Bisa, Pak. Atau ada yang belum paham?
terjadinya fase bulan? Kalau belum paham bisa bertanya. Kemudian akibat dari revolusi bulan yang kedua itu terjadinya pasang naik dan pasang surut. Tadi pasang adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut karena pengaruh gravitasi bumi dan matahari. Jadi pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan pasang surut adalah peristiwa turunnya air laut. Jadi ketika pasang naik ini maka akan terjadinya hujan. Jika pasang naik maka akan terjadinya hujan. Begitu pun sebaliknya, ketika pasang surut maka akan terjadi musim kemarau. Kemudian akibat yang ketiga dari revolusi itu terjadinya gerhana. Jadi gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit. Misalnya gerhana matahari. Misalnya ini tadi gerhana bulan. Misalnya gerhana bulan. Jadi bulan tidak terlihat karena tertutupi oleh matahari. Bisa dipaham? Oke, kalau bisa paham, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini. Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan PKP. Jadi saya minta anak-anak bagi menjadi 4 kelompok. Jadi petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya anak-anak, kalian bisa mengamati terkait dengan media ini, terus kalian tulis di situ apa akibat dari rotasi bumi dong. Kemudian ada berapa gerakan dari bulan ini. Kalian bisa maju untuk mengamati media ini ataupun kalau bisa dari belakang bisa. Kalau tidak bisa lihat dari belakang bisa maju untuk melihat media ini. Bisa paham? Baik, kalau sudah saya minta kedua kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kedua kelompok secara soal yang pertama itu tadi, jelaskan akibat dari rotasi bumi. Jawaban dari kelompok kami, akibat dari rotasi bumi yaitu yang pertama terjadinya siang dan malam. Seperti yang Pak sudah jelaskan menggunakan media ini tadi, terjadinya siang dan malam itu seperti ketika bumi menghadap ke bagian depannya menghadap ke matahari, maka bagian inilah yang dinamakan siang, sedangkan yang di belakang ini yang dinamakan dengan malam. Lalu terjadinya perbedaan waktu seperti yang Pak sudah jelaskan tadi. Di Indonesia itu terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Misalnya di
setiap zona waktunya. Lalu pertanyaan yang kedua itu, jelaskan 3 gerakan bulan berdasarkan pengamatan demonstrasi. Jadi jawaban dari kelompok kami sesuai dengan pengamatan yang sudah kami lihat tadi waktu Pak menjelaskan materinya sekaligus menjelaskan medianya tadi. Yang pertama itu bulan mengelilingi sumbu atau berputar pada porosnya. Lalu yang kedua mengelilingi bumi seperti yang ada pada media ini. Lalu yang ketiga mengelilingi matahari sama seperti bumi. Baik, mari kita tepukkan untuk materi. Oke, saya ada jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan. Asik deh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, jelaskan 3 gerak bulan berdasarkan pengamatan demonstrasi. Yang pertama, bulan berputar pada porosnya. Kita dapat melihat di sini bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, bulan mengelilingi bumi. Bulan berputar mengelilingi bumi. Ya, kita juga dapat melihat pada media ini terlihat di sini bulan mengitari bumi. Dan yang ketiga itu bulan dan bumi berputar mengelilingi matahari. Di sini bulan dan bumi, karena bulan sebagai satelit alami dari bumi, mereka berdua mengelilingi matahari. Baik, terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Baik teman-teman, di sini ada hasil kerja dari diskusi dari kelompok kami dan kelompok 2. Soalnya tadi jelaskan akibat dari rotasi bumi. Berdasarkan pengamatan media tadi dan yang sudah Pak jelaskan tadi, bahwa akibat dari rotasi bumi itu yang pertama itu terjadi perubahan siang dan malam. Seperti yang terlihat pada media tadi, bagian bumi yang terkena sinar matahari berarti itu mengalami perubahan siang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari itu mengalami malam hari. Yang kedua itu mengalami pergantian waktu, seperti yang Pak jelaskan tadi. Contohnya itu di negara Indonesia terdiri dari 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Itu saja, terima kasih. Baik, rekan-rekan, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Kakak Efra mungkin bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini. Rekan ini bisa. Ya, oke lah. Rotasi bumi mempunyai 3 dampak bagian. Yang pertama itu siang dan malam, yang kedua perbedaan waktu, yang ketiga efek Coriolis. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kegiatan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu rotasi dan revolusi bumi serta bulan merupakan gerakan penting yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi rotasi menyebabkan perubahan harian seperti siang dan malam, dan revolusi itu menyebabkan perubahan tahun seperti musim ada musim kemarau juga ada musim dingin. Jadi hari ini kita bahas tentang apa? Rotasi dan revolusi. Bagaimana perasaan? Senang? Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi Pak minta untuk anak-anak sampai di rumah nanti untuk belajar kembali terkait dengan materi hari ini. Jadi supaya kalian selalu ingat terkait dengan rotasi dan revolusi bulan dan juga bumi. Bisa ya? Bisa. Baik, materi kita hari ini sebelum menutup pelajaran saya minta kakak Atik untuk memimpin kita berdoa sebelum pulang.